Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada segenap Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Komputer. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Eng Insinyur Herman Tole STMT. Dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa berkumpul di hari kedua ini, yaitu dalam rangka workshop penguatan outcome based education pada sistem informasi dosen dan Brawijaya online learning dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah sejenak kita berdoa menurut agama serta kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mohon izin Bapak Ibu, saya sampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu penggunaan modul ajar untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Herman Tole. Kemudian dilanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu penerapan generatif AI dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal Setia Perdana Eskom MKom PhD. Dan yang tak kalah menarik yaitu nanti akan ada materi dari salah satu editor dari PT Penerbit Erlangga, yaitu konversi buku ajar menjadi buku populer. Selanjutnya setelah ISOMA dilanjutkan dengan pembuatan video pembelajaran berbasis AI yang menarik dan menyenangkan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Tri Afirianto STMT. Kemudian pada sore hari materi mengenai pembuatan slide berbasis AI yang akan disampaikan oleh Bapak Haris Farizi Eskom MT. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ikuti bersama pemaparan penggunaan modul ajar untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Eng Insinyur Herman Tole STMT, kami persilahkan. Ya, mudah-mudahan masih bersemangat ya. Kita setiap awal perkuliahan kita ada workshop untuk dosen dalam rangka persiapan perkuliahan tiap semester ya. Dosennya diimprove terus gitu ya. Ini kita belum melakukan penelitian, sebenarnya setiap semester ada workshop itu mengimprove ke mahasiswa kita atau tidak gitu ya. Mengimprove ke dosennya atau tidak. Kita punya data kebetulan sedang dicoba dianalisis juga. Kalau ada teman-teman mau join risetnya monggo. Apakah ada hubungan antara workshop tiap semester dengan peningkatan kompetensi dosen, peningkatan hasil belajar ke mahasiswa misalkan, itu perlu diteliti juga itu. Karena kalau tidak ada hasilnya kita percuma aja tiap semester begini-begini terus ya. Tapi kami berangkat dari fakta dan data bahwa masih banyak keluhan mahasiswa terkait dengan pelaksanaan perkuliahan. Masih banyak banget keluhan dari mahasiswa. Tapi banyak juga yang kemudian memberikan respon-respon feedback yang baik gitu ya. Mau tidak mau dan kemudian kondisi yang terbentuk di kita ini standarnya makin lama makin meningkat. Kalau Bapak Ibu ingat mungkin sejak saya di WD1 kita mendorong model blended learning dengan penggunaan LMS. Awalnya kita pakai E-Link, sekarang kita pakai Brown, dan kita standarisasi, kita wajibkan semua mata kuliah. Ini kemudian menjadi standar di Philcom dan mahasiswa menjadikan itu standar. Jadi kalau ada dosen atau ada kelas mata kuliah yang dosennya tidak menggunakan Brown, itu menurut mahasiswa ini nggak sesuai standar gitu. Mahasiswanya komplain, dosen tidak menggunakan Brown, tidak menggunakan seperti yang lain gitu. Jadi mereka bisa melihat kelas yang lain, dosen yang lain menggunakan Brown terstandar, tapi kelas ini tidak, dosen ini tidak gitu. Itu yang mungkin kalau Bapak Ibu nanti melihat hasil penilaian mahasiswa, mungkin nilainya ada yang kurang misalkan gitu. Nah, nanti hasil penilaian mahasiswa kita bahas di evaluasi besok ya. Secara umum kita coba lihat peran pengaruh modul ajar terhadap pembelajaran atau bagaimana nanti kita mempersiapkan itu. Sebelum masuk ke materinya ada sedikit butuh kita diskusi gitu ya. Bagaimana memahami peran
dan fungsi dosen serta tantangan dalam pembelajaran masa kini. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi coba kita ulang lagi gitu ya. Mungkin minta pendapatnya Pak Edi, kira-kira apa fungsi dosen kita di kuliah ini, kita tugasnya dosen apa Pak? Fungsi dan peran dosen. Dosen yang pertama adalah fasilitator ya. Jadi kalau saya selama jadi dosen ya menemani teman-teman mahasiswa untuk belajar, tentunya untuk eksplor berbagai macam sesuai dengan mata kuliah yang diampu saat itu. Jadi bisa jadi materi yang kita berikan bisa jadi ya kurang. Sehingga memungkinkan juga apalagi dengan teknologi yang saat ini jadi banyak sekali sumber yang memungkinkan terus berkembang. Tapi yang enggak kalah penting adalah setidak-tidaknya juga merubah pola pikir dan bisa merubah pola pikir dan tentunya bisa bersabar untuk melaluinya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Edi. Mungkin dibuat kata kuncinya. Diulang kira-kira poin kata kuncinya apa Pak Edi? Satu, fasilitator, kemudian fasilitator, motivator, berbagi ilmu. Ya. Yang lain mau memberikan pendapat mungkin Pak Bayu, enak ditembak. Mas Pak Bayu, Pak Bayu di belakang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin secara mendasar sama ya, jadi peran dosen itu adalah fasilitator, motivator gitu ya. Sharing pengalaman, sharing ilmu juga, terus kemudian menjadi orang yang bisa dicontoh. Jadi kalau dosen kan posisinya guru ya, digugu dan ditiru. Jadi segala perilaku, tingkah laku itu sebaiknya bisa dicontoh oleh mahasiswa. Kita berada pada masa yang dimana pengetahuan itu sudah gampang untuk dicari gitu ya. Internet banyak gitu ya. Saya yakin mahasiswa kita juga punya kemampuan untuk mencari ilmu-ilmu yang ada di sana gitu. Hanya saja mungkin butuh sosok yang mengarahkan atau memfasilitasi, menjadi fasilitator untuk mengarahkan kira-kira keilmuan apa yang bermanfaat, khususnya kalau di kita adalah yang mendukung di keilmuan di ilmu komputer gitu ya. Itu mungkin. Ya, terima baik kasih. Pak Bayu. Jadi poin tambahannya dosen sebagai guru juga ya, dicontoh, memfasilitasi dengan sekarang sudah banyak tools-tools yang ada, mungkin mahasiswa juga mudah mencari bagaimana dosen bisa memberikan contoh yang baik di situ. Satu lagi mungkin dari ibu-ibu, Bu Rosa aja sekalian. Yang belum disampaikan oleh Pak Edi dan Pak Bayu, tambahannya apa kira-kira? Tambahannya menurut saya sebagai evaluator juga Pak. Jadi kalau sudah difasilitasi di kelas, kita juga perlu menilai evaluasi pemahaman sesuai capaian pembelajarannya seperti apa. Kemudian sama inovator. Saya rasa itu juga penting, dua hal itu. Inovatornya kira-kira seperti apa? Ya, kadang-kadang kalau saya ngajar mata kuliah sama setiap semester itu kan perlu inovasi. Nah, jadi perlu inovasi dalam hal penyampaian pembelajaran perkuliahannya. Inovasi dalam cara penyampaian pembelajaran. Ya, gitu cara menyampaikan materi perkuliahan itu juga perlu. Oke, ya, gitu. oke, makasih. Rasa tambahannya. Jadi evaluasi dalam rangka memastikan apa yang kita ajar itu dipahami oleh mahasiswa atau tidak. Sederhananya adalah kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah tercapai, gitu ya. Dan dosen juga perlu inovasi ternyata untuk ya ada cara-cara baru gitu. Yang kemarin juga mungkin sampaikan Bu Rekian supaya mahasiswa nggak bosan juga gitu ya. Karena kalau mahasiswa di kelas kita kemudian kita masuk dan kita langsung cerita materi kuliah kita dengan slide materi yang menurut mahasiswa materinya itu pun bisa didapatkan di internet, maka kita jadi nggak menarik di kelas gitu ya. Mereka jadi tidak fokus ke kita. Baik, sedikit tentang peraturan yang terkait dengan fungsi dan peran dosen. Ada beberapa di Undang-Undang Nomor 12, Undang-Undang Nomor 2015
nomor 20 tahun 2023 ini normatif ya. Jadi memberikan materi kuliah, membimbing mahasiswa dan menciptakan suasana akademik yang kondusif. Itu normatifnya. Kemudian juga yang terbaru di Peraturan Menteri nomor 53 tahun 2023, meskipun ini dalam catatan sedang direview, akan direvisi ceritanya begitu, tapi sementara kita gunakan ada 3 poin di sini sebenarnya. Monggo Pak. 1, perencanaan proses pembelajaran, yang kedua pelaksanaan proses pembelajaran, dan ketiga penilaian proses pembelajaran. Jadi perencanaan proses pembelajaran, bagaimana kita mempersiapkan apa tujuan pembelajarannya, kemudian kita menentukan bagaimana pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan belajar. Jadi selain kita membuat RPS, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus memikirkan ini strategi belajarnya bagaimana. Kalau istilah saya yang mungkin di materi-materi sebelumnya pernah saya sampaikan soal learning experience. Gimana strategi kita untuk menyampaikan materi itu supaya materi itu tersampaikan. Yang dari Bu Rosa tadi, inovasi, mungkin kita perlu ada inovasinya. Tapi kata kunci dasarnya adalah fasilitasi tadi. Bagaimana kita memfasilitasi supaya materi ini tersampaikan. Itu juga menjadi satu hal yang harus kita pikirkan. Gitu ya. Kemudian proses pelaksanaannya dan nanti evaluasi. Nah, salah satu kata kunci pentingnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa capaian pembelajaran telah tercapai. Jadi itu juga menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Tadi di-highlight oleh beberapa teman. Bagaimana memastikan bahwa capaian pembelajaran telah tercapai. Jadi tugas dosen dan peran kita di kelas selain menyampaikan materinya, bagaimana memfasilitasi dengan cara-cara kita yang inovatif, cara-cara kita yang membuat mereka tertarik untuk mengikuti materinya, tertarik untuk mempelajari materinya, dan tertarik untuk mengembangkan apa yang kita berikan. Kemudian dengan cara-cara yang kita terapkan, memastikan kompetensinya masuk ke mahasiswa. Nah ini yang menurut saya, mohon maaf, ada beberapa dosen yang hanya di kelas itu buka PowerPoint, langsung cerita aja soal PowerPoint-nya. Kadang-kadang yang di PowerPoint itu cuma dibaca doang gitu, tidak diceritakan yang lain-lainnya gitu. Ada slide ini dibaca gitu, next baca lagi, next baca lagi. Bahkan untuk mata pelajaran, mata kuliah yang membutuhkan tulis-tulisan matematik dan sebagainya, masih ada dosen yang hanya membaca slide. Ini mohon maaf sekaligus kita dengan ada kegiatan ini kan refresh ya buat teman-teman. Jadi peran kita bagaimana mendelivery tadi materinya, tidak cuma apa yang tertulis di situ di slide kita, tapi juga menyampaikan hal-hal lain di luar itu yang mendorong mereka menjadi lebih paham. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa capaian pembelajarannya telah tercapai. Nah, capaian pembelajarannya apa? Ya kembali ke mata kuliah masing-masing. Idealnya setiap pertemuan, monggo Pak Heru. Setiap pertemuan itu ada capaian pembelajarannya juga gitu. Pertemuan hari ini tujuannya apa sih, kita belajar apa? Dan kita juga harus memastikan bahwa materi hari ini belajarnya apa, minggu ini belajarnya apa, tercapai tidak ke mahasiswa. Nah itu yang harus disiapkan, gitu ya. Nah, sementara kita punya tantangan yang lain ya, tantangan yang makin kesini makin sulit ya. Jadi dosen zaman dulu menurut saya lebih enak. Saya dulu menghadapi dosen, termasuk Pak Heru ini dosen saya dulu. Dosen zaman dulu itu ngajar terserah dosen gitu ya, ngasih referensi buku ini silakan baca gitu, besok ujian gitu, nggak bisa salahmu sendiri ya, nggak bisa ya sudah, kasih nilai jelek ya nggak lulus gitu kan, ya nggak? Kalau seangkatan saya mungkin ya masih ngalamin seperti itu. Rata-rata dosen yang menjelaskan begitu ya. Tapi kita paham nggak paham ya, itu urusannya mahasiswa. Setelah diajarkan dikasih ujian, soal dan sebagainya kita nggak bisa ya sudah nggak bisa gitu. Nah cara-cara itu menurut saya Bapak Ibu sekalian sudah tidak sesuai lagi di era sekarang gitu. Kita ngajar gitu ya, nyampaikan materi gitu. Cara kita menyenangkan atau tidak, cara kita membuat mereka tertarik atau tidak, kadang-kadang kita nggak mikir, pokoknya minggu ini slide saya selesai, saya jelaskan. Masih mending dijelaskan gitu ya. Ada dosen yang nggak masuk kelas sama sekali, mohon maaf. Ada dosen yang ternyata tidak masuk kelas, silakan mahasiswa baca sendiri, pelajari sendiri, ayo presentasikan ke temanmu gitu. Ya gimana mahasiswa mau paham kalau nggak pernah diajarkan sama dosennya misalnya. Nah itu saja belum tentu cukup gitu kita jelaskan di kelas. Kita harus punya cara-cara untuk membuat mereka jadi memahami itu. Nah di era sekarang tantangannya makin nambah lagi nih tantangannya. Yang kemarin kita bahas dengan Bu Reken, mahasiswa kita generasi Z. Ini juga karakteristiknya macam-macam. Kalau yang pernah ngikutin materi saya beberapa sesi sebelumnya sudah pernah saya bahas juga Gen Z itu kayak apa. Kemarin juga dibahas sama Bu Reken kayak apa.
Sehingga kalau mereka tidak termotivasi, ya tidak fokus ngikutin materi kuliah kita, ya hasilnya tidak optimal juga. Kemudian kita juga dituntut untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi abad 21, kemampuan critical thinking, problem solving, dan sebagainya, gitu ya. Selain itu perkembangan teknologi, tadi sempat disinggung Pak Bayu juga, teknologi juga makin berkembang, mahasiswa juga bisa punya cara-cara untuk mendapatkan ilmu yang kita share gitu. Jadi kalau kita jelaskan di kelas tidak menarik, cara-cara kita tidak mendorong mereka untuk bersemangat, termotivasi untuk mengerjakan penugasan atau dan sebagainya, ya hasilnya tidak optimal. Tantangan yang lain, kita punya jumlah mahasiswa yang banyak, ya, jumlah mahasiswa yang banyak. Sehingga kita perlu memikirkan cara-cara yang efektif dan efisien dalam pembelajaran. Ini juga menjadi penting menurut kita, menurut saya ya, untuk kita perhatikan cara-cara yang efektif Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita cuma ngajar tiap minggu, apalagi kalau kita dikasih 2 kelas, 3 kelas yang mata kuliahnya sama, ngulang lagi materi yang sama, kan capek juga ya. Mau nggak mau, kebijakan Universitas Brawijaya adalah merekrut mahasiswa banyak. Filkom pun demikian. Itu sudah given ke kita gitu ya. Kita nggak bisa protes. Saya nggak mau ngajar banyak-banyak. Saya cuma 1 kelas aja. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Ada yang mau 1 kelas aja ngajar. Tapi ngajar banyak berkorelasi dengan penghasilan yang banyak, pendapatan yang banyak, ya kan? Jadi relatif teman-teman senang. Ini kelihatannya sebesar ini jadi banyak lagi mata kuliahnya. SKS ngajar. Karena yang tahun lalu kita ada MBKM, banyak mahasiswa keluar, kelas-kelas mata kuliah pilihan jarang kita buka, kita kurangi. Dosen ngajarnya SKS-nya rata-rata menurun. Mungkin 12-13 SKS ya. Sekarang agak naik lagi nih, karena MBKM tidak ada program secara spesifik dari pemerintah. MBKM yang kita inisiasi sendiri itu tidak terlalu banyak. Kemudian kita menciptakan mata kuliah yang terintegrasi, sehingga mau tidak mau mata kuliah pilihan itu harus diambil oleh mahasiswa. Sehingga SKS-nya kemungkinan akan tambah lagi. Besok kita bahas nanti pleno mengajarnya. Mungkin 16 SKS lebih. Atau kalau ada yang mau banyak juga nggak apa-apa. Karena kelasnya akan lebih banyak gitu ya. Nah, ini berkorelasi terhadap penghasilan Bapak Ibu dosen sekalian. Sehingga, tapi di sisi lain ini berpengaruh terhadap kinerja kita. Kalau kita terlalu banyak ngajarnya, terlalu banyak mengeluarkan energi untuk mempersiapkan pembelajaran, sehingga kita perlu cara-cara yang efektif dan efisien. Kata kuncinya itu. Sehingga kemudian salah satu pendekatan di workshop ini adalah bagaimana kita memanfaatkan AI, ya, terutama AI generatif. Makanya sebenarnya ini materi saya mestinya masuk di workshop yang selanjutnya ini, yang pemanfaatan generatif AI tools ya, bukan yang OBE tadi. Openingnya masih yang di OBE. Jadi kita perlu transformasi proses pembelajaran kita, di mana dosen pun harus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru, menerapkan cara mengajar yang baru, lebih mengarah ke student center learning, student mahasiswanya lebih aktif dan lebih partisipatif dan kolaboratif. Nah, ini yang dimaksud dengan, mungkin Pak Edi tadi juga menyebutkan fasilitas ya. Kita memfasilitasi juga, kita punya cara-cara untuk bagaimana sih menerapkan project base supaya mereka berpartisipasi. Bagaimana menerapkan studi kasus supaya mereka berpartisipasi, supaya hasilnya baik gitu ya. Kemudian kita juga menerapkan blended learning dengan pendekatan model menggunakan LMS. Nah, blended learning ini sudah kita standarisasi di Filkom, sudah kita wajibkan, kita fasilitasi, tinggal bagaimana dosen memanfaatkan dengan baik. Dan yang terakhir, bagaimana memanfaatkan teknologi pembelajaran dengan memanfaatkan generative AI tools. Ini sudah luar biasa toolsnya kemana-mana ya. Jadi menurut saya Gen AI ini sama seperti munculnya teknologi. Dulu mungkin orang belajar matematik, hitung-hitungan manual, muncul kalkulator jadi masalah. Ngapain sih pakai kalkulator? Jadi otak kita nggak berpikir untuk manual perhitungan. Ditolak, tapi lama-lama dipakai juga. Kemudian muncul komputer gitu, menggantikan kita mengetik misalkan gitu. Jadi teknologi itu selalu muncul, kemudian muncul perlawanan dulu di awalnya. Ini kayaknya kok memudahkan, kok membuat kita jadi gini-gini. Kita reject dulu, tapi lama-kelamaan itu menjadi hal yang biasa. Termasuk generatif AI, Bapak Ibu sekalian. Ini jadi hal yang biasa, sudah ada di internet sekarang. Banyak tools yang makin berkembang, banyak tools yang makin bisa membantu kita. Nah, harusnya kita bisa memanfaatkan. Nanti juga Pak Rizal akan sharing. Pak Rizal, ini apa? Toolsnya apa? Notebook LM. Buat apa tuh kira-kira? Saya juga belum pernah pakai. Buat apa itu? Nanti ya, biar menarik, biar penasaran, silakan nanti.
Nah, nanti beberapa akan saya coba share juga. Mungkin teman-teman paling sering ChatGPT. ChatGPT itu salah satunya aja, banyak banget yang lain-lain dan sangat membantu kita efektif untuk membantu kita dalam konteks yang akan saya bahas tentang modul ajar gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kita menggunakan tools itu. Dan konsekuensinya dari apa yang saya sampaikan adalah tools itu kalau kita mau yang bagus yang berbayar. Sehingga ya Philcom akan coba fasilitasi. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan tools yang itu bayar ya kita coba fasilitasi nanti. Jadi kita harus dengan transformasi ini kita harus mikir gimana caranya yang efektif, efisien, tapi tetap dengan menjaga kualitas ya. Sehingga mau tidak mau penggunaan IT, penggunaan tools itu akan sangat bermanfaat atau sangat penting untuk kita gunakan. Kemudian paradigma pembelajaran Bapak Ibu sekalian ini juga mungkin teori ya, dari instruksi menjadi lebih ke konstruksi. Yang tadinya hanya pakai single media, dosen cuma jelasin di depan, kita bisa sekarang pakai medianya macam-macam gitu ya, pakai video, pakai model-model interaktif dan sebagainya. Dari yang sifatnya pembelajaran umum bisa lebih personal gitu. Bahkan sebenarnya kita bisa membangun misalkan LMS kita supaya mahasiswa itu self-paced gitu belajarnya ya. Kalau dia sudah paham ini dia bisa lanjut ke materi selanjutnya dan seterusnya. Dari teacher center ke student center dan dari single evaluation menjadi multi-path progression. Nah ini juga yang perlu kita perhatikan bagaimana nanti evaluasinya tidak cuma dari ujian saja, tapi dari penugasan-penugasan yang lain. Ya. Itu mungkin juga bisa dibahas di materi yang lain. Kemudian berkembang dari yang namanya model pedagogi ke andragogi. Ya ini juga sering dibahas. Nah penting untuk kita memahami Bapak Ibu sekalian. Jadi poin dari yang saya sampaikan di awal tadi adalah kita juga perlu memahami resikonya ya. Ini cara berpikir berbasis resiko gitu. Apa resikonya kalau dosen tidak melakukan transformasi pembelajaran tadi gitu. Dosen tidak punya cara-cara untuk membuat mahasiswa termotivasi. Dosen tidak punya cara-cara untuk mendorong mahasiswa memahami tujuan pembelajaran dan kemudian bisa mencapai tujuan pembelajaran. Satu resikonya adalah mahasiswa tidak fokus atau tidak bisa menerima materi yang diberikan dosen. Yang saya sampaikan tadi di awal. Gen Z itu juga begitu. Kalau kita menurut mereka apa yang kita sampaikan tidak menarik, menurut mereka apa yang kita sampaikan yang saya sampaikan tidak membuat mereka termotivasi, dia nggak fokus tuh apa yang kita cerita di depan gitu. Kayak Bapak Ibu sekarang lagi asik buka laptop masing-masing gitu ya. Nah ini kalau di sini workshop boleh lah kita sambil buka laptop karena ngomongnya workshop. Tapi kalau di kelas rules-nya saya, kalau kita tidak sedang praktis sesuatu di komputer, laptop ditutup semua, HP disimpan semua misalkan. Itu kebijakan dosen di kelas supaya mahasiswa fokus misalkan. Oke, nah risiko yang berikut adalah karena mahasiswa tidak fokus, hasil pembelajaran tidak optimal. Karena hasil pembelajarannya tidak optimal, kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah tidak tercapai. Gitu. Karena kompetensinya tidak tercapai, maka program studi fakultas termasuk UB kita gagal mencetak lulusan yang berkualitas. Risiko terbesarnya begitu. Konsekuensi dari ini adalah lulusan kita susah cari kerjaan. Gitu. Ujung-ujungnya jadi informasi di publik bahwa lulusan UB, lulusan Philcom kok banyak yang nganggur ya gitu. Oh ternyata dosennya kalau ngajar ditinggal kelasnya. Oh dosennya kalau ngajar cuma baca PPT doang gitu. Nah jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu sekalian, sehingga kita selalu mengimprove dosen supaya dosen mempersiapkan dengan baik, memberikan delivery pembelajaran yang terbaik, memfasilitasi dengan cara yang terbaik supaya ini risiko ini tidak sampai terjadi. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memahami peran fungsi dosen dalam rangka menghindari risiko ini. Dan sebenarnya fungsi prodi itu sampai memastikan mahasiswa diterima kerja Bapak Ibu sekalian. Fungsi prodi kita itu Bapak Ibu kalau aktif di prodi bukan cuma tugasnya ke prodi ya. Tapi kita sebagai dosen bagian dari prodi itulah tujuan kita adalah tugas kita adalah sampai mahasiswa diterima kerja. Dengan paradigma IKU yang kemarin ya. Menteri yang kemarin. Saya nggak tahu kalau menteri yang baru berubah lagi. Tapi menurut saya paradigmanya harus begitu. Tugas kita sebagai pendidik, pengajar, dosen, bagian dari prodi, memastikan mahasiswa kita diterima kerja. Kalau dia nggak siap diterima kerja, berarti yang kurang apa? Kompetensinya apa? Waktu kuliah kita kurangnya apa? Nah itu harus selalu dievaluasi, diimprove. Begitu ya. Tidak sekedar pokoknya dia lulus sudah selesai urusan kita terserah dia mau kerja atau enggak, bukan urusan kita gitu. Nah itu yang harus dipikirkan juga. Baik, nah masuk ke bagian kedua tentang persiapan pembelajaran berbasis OBE. Ini sudah dibahas kemarin yang OBE, sedikit tentang pedagogi, andragogi, hetagogi, ini juga mungkin sudah pernah dibahas ya, sekalian sudah pernah paham. Tapi yang penting bahwa kita sekarang bergeser dari yang pedagogi ke andragogi dan hetagogi. Artinya yang tadinya model belajar pedagogi itu kemampuan dosen ya, kemampuan dosen mengajar di kelas,
sebagai pemimpin di kelas tadi ya, kemampuan menjelaskan dan sebagainya, termasuk kemampuan kita membuat modul ajar itu masih pedagogi. Bergeser ke andragogi, kita berhadapan dengan pembelajaran yang orang dewasa. Mahasiswa itu kita anggap orang dewasa. Sehingga lebih berpusat kepada student center learning, kemampuan bagaimana kita sebagai guru dosen memfasilitasi dan memotivasi. Di atasnya lagi ada yang namanya hitagogi, kita memberikan keleluasaan mereka untuk memilih sumber belajar. Tapi yang kita fasilitasi, kamu belajarnya ke sini, pakai ini, coba ini, dan seterusnya. Harus kita fasilitasi, tidak dibiarkan sendiri. Nah, implementasi andragogi kemudian ini, student center learning, case based learning, project based, presentasi dan diskusi kelas misalkan. Salah satunya pendekatannya begitu. Termasuk kita mendorong mahasiswa untuk lebih aktif ya, kita lebih mendorong mereka untuk bekerja dalam tim dan seterusnya. Itu salah satu implementasi andragogi. Karena kalau kemampuan kita menjelaskan, kemampuan kita membuat modul ajar itu juga masih levelnya di pedagogi gitu ya. Tapi mungkin tidak perlu panjang-panjang di sini, kita lihat yang pembelajaran berbasis OBE. Nah, sederhananya kemudian begini Bapak Ibu sekalian yang kita coba terapkan di Philcom. Dosen membuat perencanaan perkuliahan, ada RPS-nya, kemarin sudah dibahas juga, RPS perlu dilengkapi dengan lembar kerja atau worksheet. Dalam konteks OBE, lembar kerja itu penting Bapak Ibu sekalian. Artinya, setiap satu materi yang kita berikan di satu pertemuan, itu harus jelas mahasiswa diberi tugas apa. Nah, pemahaman tentang tugas ini yang jangan sampai salah paham juga, tidak harus dikasih tugas yang berat-berat begitu. Gak harus tugas yang berat. Mahasiswa juga pernah komplain itu, ini semua mata kuliah ngasih tugas seminggu, kerjanya full banget gitu. Tugas yang simple-simple aja, tapi mendorong mereka untuk mengulang lagi materinya gitu. Membaca lagi materi yang kita berikan, atau mendorong mereka untuk mengimplementasikan apa yang kita berikan di materi kita. Itu menjadi penting untuk selalu ada lembar kerja. Nah, ini kemudian ditunjang dengan modul ajar digital yang blended tadi, supaya mereka punya acuan untuk melihat selalu. Saya dikasih tugas, saya akan lihat referensinya kemana. Oh, ada LMS-nya, ada Brown, ada materi dari dosen, ada informasi tentang tugasnya di situ, ada apa yang harus dikerjakan, dan seterusnya kita taruh di situ. Nah, pola ini yang harus kita siapkan perencanaan. Masalah kita kan kadang-kadang kita nggak punya cukup waktu buat mempersiapkan. Dari dulu masalahnya itu. Nah, kembali ke yang tadi konteksnya, kenapa kita perlu berpikir secara efektif dan efisien gitu. Nah, gunakan tools-tools AI yang bisa membantu kita untuk menghasilkan ini dengan cara yang lebih cepat begitu. Kemudian baru proses pelaksanaan dan evaluasi ya. Saya nggak bahas yang di sana, kita bahas yang di sini. Sehingga membuat soal, membuat penugasan itu juga menjadi hal yang penting. Ini perangkat pembelajaran. Jadi secara umum dalam perkuliahan perangkat pembelajaran kita itu ada RPS dilengkapi dengan lembar kerjanya, kemudian modul pembelajaran berbasis LMS, kita pakai Brown, kemudian penugasan dan evaluasi berbasis studi kasus atau project misalkan, tidak harus semua ini ya. Tapi sebenarnya sederhananya kalau kita mau generalisasi, mata kuliah yang sifatnya teori saja, itu diarahkan ke studi kasus. Supaya mahasiswa itu tahu teori itu dipakainya di mana gitu. Itu bawa ke studi kasus. Nah, mata kuliah yang membutuhkan kompetensi keahlian tertentu, kita bawa ke project gitu. Kalian tertentu, keterampilan tertentu gitu ya. Nah, itu kita bawa ke project. Sederhananya gitu. Mata kuliah seperti agama misalkan, menurut saya juga harusnya dibawa ke studi kasus. Pendekatan studi kasus. Sehingga mereka tahu kepakainya kemana. Matematik itu dibawanya ke studi kasus. Pemrograman dasar itu project atau studi kasus? Studi kasus pemrograman dasar. Database itu studi kasus, Pak. Kalau project itu mereka sudah mulai mendesain sesuatu, merancang sesuatu, udah ada inovasinya gitu. Tapi kalau studi, misalnya database ya, basis data, Pak Edi ngajar basis data, studi kasus lebih kepada apa yang sudah dipelajari, coba kamu terapkan di kasus ini misalkan. Itu masih studi kasus, bukan project baru. Jadi jangan menyuruh mereka membuat sesuatu yang baru gitu. Dalam konteks tadi mata kuliah teori gitu ya. Oke. Nanti terakhir pembuatan portofolio kalau perangkat pembelajaran. Ini siklusnya ini sudah sering dibahas juga. Ini tadi persiapan pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana perannya dan kita menerapkan pembuatan modul ajar dalam pembelajaran kita. Jadi konteksnya tadi dalam rangka OBE tadi, kemudian kita perlu mempersiapkan macam-macam dalam pelaksanaannya seperti apa seterusnya. Kemudian nah ini kita mempersiapkan modul ajarnya seperti apa ya. How to teach like award-winning instructor. Jadi dosen-dosen terbaik itu persiapannya ada 4 hal ini. Melakukan yang pertama desain high quality course, menyiapkan
materi kuliah pembelajaran kita yang berkualitas, kemudian bagaimana kita memfasilitasi engaging learning, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang memotivasi mahasiswa, bagaimana kemudian assess student learning, mengevaluasi, menilai mahasiswa, mengassess itu menilai dulu ya, menilai pekerjaan-pekerjaan mereka, dan yang terakhir baru mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan kita. Nah, apakah kita selama ini evaluasi yang ini kayaknya jarang mungkin ya? Kita evaluasi kayaknya semester kemarin mata kuliah ini dengan tugas-tugas kita itu membantu mahasiswa atau tidak gitu ya. Dengan soal-soal kita itu membuat mereka nilainya lebih bagus atau tidak. Ini monggo bisa kalau mau dilakukan prodi, mau dilakukan kelompok mata kuliah tertentu juga silakan untuk evaluasi mata kuliah ya. Kita kayaknya jarang yang ke sana. Oke, kita bahas yang mata kuliah ini materi saya mungkin poin 1 dan 2 ya terkait ke situ. Design a high quality course. Nah, poinnya cuman ada 2 ini, nanti tambahannya yang di bawah. 1, menentukan strategi pembelajaran dengan learning experience yang baik atau yang terbaik. Kemudian yang kedua, membuat modul ajar digital yang disusun untuk membantu pembelajaran mahasiswa. Ya 2 poin itu aja. Kita perlu menentukan strategi pembelajarannya apa. Nah, strateginya tadi ya apakah kita studi kasus, apakah kita project based, apakah nanti model learning experience seperti apa gitu yang harus kita siapkan. Ada model diskusi, model apa itu perlu kita siapkan. Jadi tidak cuman menjelaskan PowerPoint di kelas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tugas kita nggak cuman itu. Yang kedua kemudian itu kita buat dalam modul ajar digital. Kita sudah difasilitasi di Brown. Bagaimana kita nyusun itu di Brown sehingga mahasiswa bisa ngikuti dengan satu proses pembelajaran tiap semester yang terstruktur. Nah, kemudian kita dorong untuk membuat presentasi yang menarik, membuat video pembelajaran yang menarik. Selain mungkin tambahannya membuat inovasi tadi interaksi-interaksi yang juga mendorong keaktifan dan partisipasi mahasiswa. Ini kemudian memfasilitasi pembelajaran yang menarik. Ini skill yang perlu dikuasai juga ya, storytelling skill, kemampuan menghidupkan suasana kelas, penggunaan tools presentasi yang interaktif, memberikan respon dan feedback kepada mahasiswa gitu ya. Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan langsung dalam proses belajar. Ini bagaimana delivery-nya ya. Tapi kita fokus ke yang tadi. Nah, strategi pembelajaran bisa mungkin sementara ini ya 3 ini. Kalau Bapak Ibu punya referensi yang lain silakan. Menerapkan project based atau studi kasus atau experiential learning yang lain. Jadi, nah kita perlu mempersiapkan mode belajar yang mendorong partisipasi keaktifan mahasiswa dan kolaborasi antar sesama ya. Sesama ini langsung auto edit sama mahasiswa. Di satu sisi, saya sebenarnya sepakat dengan dosen yang memberikan tugas mahasiswa silakan berkelompok, pelajari, kalian presentasi ke temanmu. Karena dengan dia belajar, dia mempresentasikan, itu level retensi ilmunya lebih tinggi. Saya sepakat dalam konteks itu. Tapi saya tidak sepakat dengan dosen yang itu yang kemudian kelasnya ditinggal. Gitu. Dosennya nggak ada di kelas. Nah, mohon maaf ini, kebetulan orangnya nggak ada, jadi kita ngomongin aja. Atau kalau ada yang merasa, mohon maaf ya. Model begitu silakan, menurut saya bagus. Tapi jangan semua pertemuan kemudian begitu, jangan kemudian semua pertemuan ditinggal dosennya gitu. Karena tugas kita di kelas itu juga memfasilitasi. Ketika mahasiswa mempresentasikan sesuatu, ada yang kurang pas, kita bisa kasih koreksi. Ya, mahasiswa ada yang nanya yang kemudian nggak bisa jawab, semua nggak bisa jawab, ya kita kasih solusi. Gitu. Dan minimal kita punya modul lengkap udah. Saya nggak perlu ngajar ya, video saya udah lengkap. Kalian nonton aja. Minggu pertama nonton video saya ini, setelah itu ngerjakan soalnya. Saya perhatikan kalau kalian soalnya jawabannya nilainya nggak bagus, ulang lagi ngerjakannya misalkan. Nah, minimal difasilitasi itu gitu. Baru dosennya boleh ngeliatin aja mahasiswa presentasi. Tapi kalau dosennya pun tidak memfasilitasi itu, terus dia dibayar buat apa gitu? Kerjaannya dosennya gitu ya. Mohon maaf. Jadi perlu untuk kita membuat strategi pembelajaran, tetapi kita pun harus memfasilitasi itu, mempersiapkan itu. Nah, kemudian masuk ke modul pembelajaran digital yang kita dorong di Philcom terutama dengan model blended kita. Bagaimana kita memanfaatkan Brown ini Bapak Ibu sekalian sebagai penunjang pembelajaran kita, bukan cuma sekedar untuk sharing materi gitu. Bukan cuma buat sharing materi, tapi konstruksi pembelajarannya di situ, learning experience-nya di situ. Kalau mau dikasih project-projectnya kita susun dengan baik di situ. Oke, jadi ada poin tentang di LMS kita bisa membuat materi, info dan pengumuman, termasuk juga sharing file, interaksi dan kolaborasi, dan penugasan dan evaluasinya. Nah, ini standarisasi yang ada di UB yang kita juga coba bawa ke Philcom, dan berangkat dari situ tadi problemnya ada soal
perkembangan teknologi, edukasi 4.0, kita dengan generasi Z, kompetensi yang harus kita capai dengan 4C ini tadi, maka kemudian integrasi ke dalam standar pembelajaran 4 hal ini, ada OBE, ada blended learning, ada SCL, pembelajaran partisipatif kolaboratif, kemudian kita menggunakan berbasis pada Brown. Nah, di Brown ini sebenarnya sebagai sebuah learning management system itu ada fungsi penyampaian delivery. Kita bisa menyampaikan materi kita ada di situ. Kita bisa pengelolaan kelas, membagi grup, kelompok dan sebagainya. Kita bisa komunikasi dan interaksi, pengumuman dari dosen bisa disampaikan di situ. Bisa diskusi juga. Kemudian bisa penugasan, assessment kita pakai di situ. Kemudian bisa penilaian, grading pun di situ. Ini teman-teman udah saya minta kemarin persiapan untuk bagaimana menerapkan grading berbasis pada LCPMK ya, mau dibantu dari teman-teman UJM, PJM. Itu kalau kita dari awal kita setting CPMK-nya kita setting, CPL kita setting dan CPMK kita setting di Brown, dan setiap tugas kita koneksikan dengan CPMK-nya masing-masing, itu udah terhitung semua tuh, nggak usah capek-capek kita ngitung. Cuman kan perlu di-riset gimana caranya membangun itu gitu ya. Tapi sudah ada difasilitasi di LMS kita. Kemudian termasuk untuk pelaporan, reporting, dan feedback. Di sistem yang lain kita punya presensi dan itu terintegrasi oleh SSOUB juga. Nah, ini sebenarnya LMS kita sudah cukup lengkap Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau terkait dengan masing-masing tadi ya, penyampaian materi, delivery, mode belajar blended, kemudian dia juga bisa diakses oleh mobile application. Jadi kalau mahasiswa bisa buka aplikasi mobile-nya, bisa mengakses materi kita dari HP. Kemudian kita bisa menstrukturkan materi, kemudian kita bisa menyajikan materi yang lebih interaktif dan seterusnya. Ini beberapa aktivitas di setiap proses yang bisa kita lakukan dengan menggunakan LMS. Jadi ini dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kemudian aktiviti yang bisa kita lakukan, salah satu kelebihan dari model Brown yang sekarang ini, dia menggunakan aktiviti yang berbasis pada warna. Ini juga penting juga. Ini dia udah mulai menerapkan teorinya UX, karena sebelumnya tuh dibilang model itu kan kita Brown pakai model ya. Itu UX-nya jelek banget. Nah, udah mulai masuk nih aspek UX-nya. Salah satunya adalah bahwa activity, ini namanya activity, aktivitas yang bisa dilakukan antara dosen dengan mahasiswa. Itu ada warna-warnanya. Kalau warna biru itu artinya materi dari dosen. Semua mahasiswa bisa melihat materi dari dosen, apapun. Saya bisa kasih bentuk page, bentuk lesson, bentuk book, bentuk file, H5P, folder, dan sebagainya. Itu berarti kalau mahasiswa lihat warna biru, oh ini berarti materi dari dosen. Setelah itu ada warna pink. Kalau warna pink itu assignment, penugasan. Nah, assignment itu sifatnya individu. Jadi kalau mahasiswa buka Brown, warnanya pink semua, oh berarti tugas semua ini. Banyak tugas. Kalau dosen ada satu kelas A gitu, banyak pinknya, berarti banyak tugas. Ya itu bagus, banyak tugas. Tapi jangan sampai nggak ada biru-birunya itu. Isinya tugas semua gitu. Ya minimal masih dipakai nggak apa-apa. Nah kalau yang warna itu warna apa? Oranye ya. Oranye itu untuk lebih kolaboratif, partisipatif. Artinya mereka bisa berkolaborasi. Apa yang kita posting di situ bisa dilihat oleh seluruh mahasiswa. Apa yang kemudian direspon oleh mahasiswa, dia mengupload semacam penugasan itu bisa dilihat oleh teman-teman yang lain, sehingga kita bisa pakai untuk kolaboratif. Misalkan ada forum diskusi, ada database, ada wiki. Saya pakai database ini untuk tugas yang sifatnya melaporkan, yang bisa saling dilihat. Misalkan latihan di kelas nih, silakan ngerjakan soal ini latihan pemrograman. Setelah kalian kerjakan selesai, di screenshotmu posting di database yang saya buat per latihan itu gitu. Misalkan. Dari situ kita bisa lihat siapa yang udah selesai duluan, nanti akan posting duluan. Saya suruh nambahin komen, misalkan komen menurut kamu tugasnya ini, latihan ini, soal ini gampang apa sulit gitu. Posting thread gitu, udah selesai, ada yang sudah selesai, 5 menit selesai, langsung posting di komen, gampang banget Pak. Nanti yang belakang-belakang posting, aduh Pak susah banget ya. Nah, kita bisa tahu kan mahasiswa yang merasa ini terlalu gampang, mahasiswa yang merasa ini sulit. Kalau dosennya lebih perhatian ke mahasiswa, dia akan coba perhatikan ke mahasiswa yang bilang ini sulit gitu. Sulitmu di mana gitu. Coba teman yang paling pintar tadi yang ngumpul duluan, coba jelasin ke temanmu ini misalkan gitu. Nah kayak gitu-gitu kan kita bisa lakukan di kelas. Itu mungkin inovasi juga yang tadi dimaksud Bu Rosa tadi. Jadi kita mendorong mereka berpartisipasi, dia ngajarin temannya yang lebih pintar, ngajarin temannya yang kurang pintar. Tapi kita taunya dari mana? Taunya dari yang posting duluan. Nah ini juga nyambung ke yang materi Bu Rekian kemarin. Mahasiswa itu juga punya motivasi untuk nunjukin ke temannya kalau dia lebih paham gitu. Jadi mahasiswa punya motivasi juga untuk kalau kita kasih, siapa yang mau kerjakan di depan gitu. Kalau dulu kan kita suruh kerjakan di depan Pak, nulis. Sekarang ada LMS, pakai LMS aja. Buka database, kemudian setting ada field-fieldnya. Fieldnya itu bisa setting
upload gambar, kemudian upload input teks, misalkan kita setting fieldnya, kalau Bapak Ibu kan paham database ya. Upload gambar, setting gambar sama misalkan teks aja gitu. Silahkan. Nanti yang posting duluan ada waktu timelinenya sampai yang posting duluan. Yang diposting adalah capture screenshot hasil latihan soal yang kita kerjakan tadi misalkan. Nah itu contoh. Nah itu salah satu aktivitas ini. Ini yang orange berarti kolaboratif. Ada wiki, ada glossary. Kemudian yang hijau ini untuk komunikasi. Jadi kita bisa untuk minta survei ke mahasiswa, kita bisa bahkan chatting di situ juga bisa. Jadi pada bikin grup WA itu pakai di situ bisa. Tapi kayaknya saya chatnya tidak se-fleksibel WA sih, saya udah pernah nyoba. Nah ini warna-warnanya kan sini kelihatan ya. Jadi kita mau pakai apa? Ada di sini. Yang penugasan misalkan ini ada quiz, ada model workshop, ada assignment. Yang kolaborasi ada forum, glossary. Nah, Brown kita juga punya aplikasi mobile Bapak Ibu sekalian. Ini juga silakan perlu disampaikan ke mahasiswa supaya mereka kalau menggunakan HP, kita semua pasti punya HP, punya smartphone, mahasiswa juga bawa kemana-mana. Minimal kalau dia punya versi mobile-nya, kalau ada informasi tugas, ada informasi deadline, notifikasinya muncul. Kelebihan dari HP kan ada notifikasi. Notifikasi muncul paling nggak ngingetin, oh ya ada tugas belum ngumpulin misalkan. Oh ada materi baru dari dosen nih, oh ada info terbaru dari dosen misalkan gitu. Nah caranya untuk aplikasi mobile, install aplikasi Moodle, pakai Moodle biasa. Cuma nanti jangan lupa koneksikan, isikan ke Brown UBHCID. Ini info ini silakan di-share oleh mahasiswa. Otomatis akan terkonek ke Moodle-nya dia, itu ke Brown-nya kita. Setiap ada informasi kita, informasi course, informasi ini contoh materinya, ini apa ini? Ini kalau saya lihat mahasiswa di kelas ya. Ini kemudian notification-nya ada notifikasi. Nah, menurut saya Bapak Ibu perlu mendorong mahasiswa untuk gunakan fotomu yang benar di situ misalkan. Sehingga kalau ada apa-apa tuh ada fotonya muncul gitu. Mahasiswa siapa ini ada fotonya. Kita biasakan mahasiswa untuk tertib fotomu pasang di situ, gunakan nama yang benar gitu ya. Sehingga kalau notifikasi tugas ini kita juga bisa lihat. Termasuk Bapak Ibu dosen juga fotonya diupdate di situ ya. Biar kalau ada apa-apa muncul fotonya langsung jelas. Karena kalau teks aja kadang-kadang ini kurang ini ya. Tapi kalau ada fotonya relatif lebih. Nah ini aplikasi mobile-nya bisa digunakan. Kemudian ini model blended, sudah pernah kita bahas juga kelebihan kekurangannya kenapa kita mendorong blended. Jadi Bapak Ibu sekalian kita bukan online learning ya, tapi kita blended learning. Artinya dosen tetap mengajar di kelas, tapi kemudian kita fasilitasi modul digital kita secara online yang bisa diakses kapanpun dimanapun. Jadi bukan saling menggantikan, tapi saling melengkapi. Jadi bukan misalkan, oh saya nggak bisa masuk minggu ini, silahkan kalian lihat aja materi saya di Brown. Kita ganti dengan menonton video saya di Brown. Nah bukan menggantikan, tapi melengkapi. Gitu ya. Ini persiapannya udah sering kita bahas. Nah kembali ke ini tadi, jadi struktur modul ajar kita itu perlu ada informasi deskripsi modulnya, ada capaian pembelajaran, ada materi ajar bisa bahan bacaan, bisa modul video ajar, dan kuis yang formatif. Setiap materi harus ada kuisnya dan lembar kerja penugasan mahasiswa. Ya, poin-poin di ini. Nah strukturnya di Fitkom sudah kita standarisasi, ada informasi umum, topiknya 1 sampai 14 sudah di-generate. Kemudian ada UAS, ada informasi penugasan kelas, sudah kita pisahkan. Supaya satu mata kuliah menggunakan satu course yang sama, tapi menggunakan dibagi ke kelas yang berbeda. Jadi informasi umum, silakan ada aturan umum mau ditambahkan silakan. Topiknya ini bisa per mingguan atau per materi, kemudian ada info dan penugasan kelas A, kelas B, dan seterusnya. Jadi kalau satu mata kuliah dosennya atau kelas paralelnya ada beberapa, kita buat kelas A, B, C, dan seterusnya. Supaya masing-masing bisa. Dan dari sini sebenarnya kita bisa lihat ya dosen mana yang aktif, dosen mana yang tidak aktif gitu. Nanti rekapannya besok saya sampaikan, ada rekapannya. Dosen siapa yang pakai Brown, dosen siapa yang nggak pakai, yang aktif siapa yang nggak aktif siapa. Ada rekapannya. Nah ini struktur untuk informasi umum, kemudian standar isinya, kalau paling tidak ada materinya, kemudian ada penugasan, ada kuisnya misalkan begitu. Saya sih berharap kuisnya itu, atau bahkan lembar kerjanya itu sebenarnya bisa satu mata kuliah itu satu aja. Semua dosen pakai itu, cuman memang agak sulit ternyata. Karena masing-masing dosen punya tugas yang beda-beda. Dan kadang-kadang deadline-nya beda. Sebenarnya kalau deadline-nya beda bisa disiasati sebenarnya, tinggal setting-setting aja.
Tapi tugasnya beda, ini yang kadang-kadang masih masalah. Mudah-mudahan sudah mulai lama makin sama gitu tugasnya gitu ya. Sehingga jadi satu aja di materi itu, jangan di page-nya masing-masing dosen tadi. Strukturnya begini Bapak Ibu, kalau ada teks, tambahkan teks terutama untuk capaian pembelajaran, kemudian kalau ada videonya taruh videonya, ada slide taruh slide. Yang masih sering terjadi adalah kalau ngasih slide itu ngasih file doang, upload file. Sebenarnya nggak salah juga gitu. Cuman kalau kita ngasih file doang, mahasiswa bukanya mereka akan klik. Kalau kita mahasiswa klik, ada yang langsung kebuka, ada yang terdownload. Kalau terdownload belum tentu dibuka. Gitu. Tapi kalau kita view begini langsung kebuka isinya. Nah, gimana caranya ini sudah di beberapa materi sebelumnya udah pernah kami bahas ya. Supaya langsung terlihat di situ gitunya kontennya. Videonya juga gimana caranya langsung terview di situ gitu. Ini sebenarnya ada materinya, cuma saya nggak bahas lagi. Nah, model-model video ada beberapa macam. Model video explainer, talk show, whiteboard, vlogging, tutorial, motion graphic, animation, short movie, dan modul. Ini yang bisa kita buat untuk kemudian kita taruh di materi kita tadi. Selama ini yang memang kita buatkan model explainer. Explainer itu kan dosen menjelaskan sesuatu. Tapi bisa juga dibuat model talk show, yang model blog, vlog, atau model whiteboard gitu ya. Model podcast maksudnya, model podcast. Whiteboard ada animasinya dan seterusnya. Nah, ini yang nanti kita coba lihat beberapa tools yang bisa membantu membuat gitu ya. Ini membuat video ajar bisa direkam dan diedit secara khusus, ada timnya. Kita punya studio, Mas Hanafi ada studionya, ada peralatannya. Dosen mau syuting di situ silahkan. Nanti juga akan ada hibah drone lagi untuk bisa memberikan insentif ke dosen yang mau membuat dengan lebih bagus. Atau kita rekam sendiri aja, pakai Google Meet, bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Panopto gitu. Kita ada toolsnya masih bisa dipakai. Ini mungkin nanti siang juga akan dibahas materinya. Diproduksi sendiri, lebih gampang juga membuat. Ini modelnya saya ganti yang baru ini. Karena nanti beliau yang akan kasih materi nanti siang. Sudah punya video banyak juga, jadi kita jadikan narasumber nggak apa-apa. Fotonya saya pakai materi. Kalau yang beliau ini sudah sering jadi pemateri untuk pembuatan video, jadi kita ganti yang di atas nanti. Ya, nanti materinya saya share, Bapak Ibu bisa coba lihat ininya ya, bisa coba lihat. Ini contoh yang model whiteboard. Ya cuman begitu aja, tapi ditampilkan ada seolah-olah ada urutannya begitu. Ini lebih mendorong otaknya mahasiswa untuk lebih paham dibandingkan slide-slide saja gitu ya, model begini. Oke. Nah, kemudian kita juga perlu membuat presentasi yang menarik ya. Presentasi kita sebaiknya sedikit estetik ya, tidak membosankan, minimalis, nggak perlu terlalu banyak. Perlu skill desain grafis. Cuman kalau kita harus belajar skill desain grafis kayaknya kelamaan. Sehingga tipsnya adalah sebenarnya kita bisa pakai tools yang selama ini juga udah mulai dipakai mahasiswa, kita pakai Canva. Sekarang pakai Canva itu untuk bikin slide-slide yang menarik itu minimal aspek desain grafis, bahwa fontnya yang bagus apa, jarak antar baris yang bagus kayak gimana, itu sudah ada di situ, kita tinggal pakai. Karena sebenarnya pemilihan huruf, jarak antar baris antar huruf itu juga mempengaruhi ke estetika apa yang kita lihat gitu. Nah, kalau kita belajar teorinya kan kelamaan, pakai di Canva saja. Toolsnya banyak untuk membantu kita, bukan tools ya, template-nya banyak membantu kita untuk membuat presentasi yang menarik. Menurut saya presentasi kita perlu menarik Bapak Ibu sekalian. Karena kalau presentasinya tidak menarik, apalagi penjelasannya tidak lebih menarik lagi, tambah mahasiswanya tambah males gitu ya. Jadi perlu slide-nya menarik, kita fasilitasi dengan video. Nah, langsung aja, ini sudah, saya punya waktu berapa menit? Mulainya 8:30 tadi. Ya, nah berikutnya kita coba praktik Bapak Ibu, beberapa tools yang bisa mempercepat kita dalam membuat menunjang modul pembelajaran tadi ya. Sebenarnya yang paling sering kita pakai itu ya ChatGPT, Bapak Ibu sering ChatGPT. Kalau terkait dengan presentasi bisa pakai Mentimeter, ClassPoint ini juga bagus. Bisa terkoneksi dengan PowerPoint. Kalau ChatGPT udah biasa kita pakai.
Kemudian ada beberapa yang kita coba ini. Ada yang baru yang saya coba explore, ada namanya Magic School AI sama Teach AI. Ibu nanti kita boleh coba. Ini gambarnya Magic School. Kemudian isinya seperti ini. Jadi kalau kita pakai ChatGPT itu kan masih umum ya, dipakai untuk kemana-mana. Nah, ada tools yang namanya Magic School ini, dia khusus untuk menunjang pembelajaran dengan menggunakan AI. Jadi sebenarnya engine-nya di belakangnya sama, cuma dia fokusnya ke modul pembelajaran. Jadi fokusnya ke situ aja gitu. Dibandingkan kalau kita pakai ChatGPT yang mungkin dia bisa kemana-mana gitu. Jadi lebih spesifik. Kita bisa untuk membuat presentation generator gitu ya, membuat lesson plan terutama, tadi membuat rencana perkuliahan gitu, lesson plan. Kemudian academic content, YouTube video question, text proofreader dan seterusnya. Kemudian satu lagi Teach ini, saya juga baru coba explore ini. Bisa membantu kita mempersiapkan kelas, buat lebih banyak dengan AI, buat tugas termasuk koreksi tugas. Buat evaluasi koreksi santai. Nah, kita bisa pakai untuk generator rencana pembelajaran. Ini kemudian generator mind map, kemudian bisa bikin slide, bisa bikin latihan. Jadi misalkan tadi saya bilang kita bikin lembar kerja gitu. Ya generate aja pakai ini misalkan lembar kerjanya. Kan sudah jadi semua. Tapi tetap kita evaluasi lagi, bukan kita langsung serahkan ke mahasiswa gitu. Kita periksa ulang ringkasan topik dan seterusnya. Saya misalkan ini ya. Saya pilih mata kuliah saya, levelnya tingkat universitas, metodologi pembelajarannya kita bisa pilih pembelajaran aktif atau metode ceramah, cuman slide materi aja, atau pembelajaran aktif atau pembelajaran praktis atau pembelajaran sosial emosional misalnya. Kita bisa pilih. Misalkan saya pilih yang ini, nanti akan generate bahwa kalau menjelaskan materi satu ini, sebelumnya dosen harus ngapain? Harus mempersiapkan apa? Setelah itu nanti slide-nya ini. Setelah itu ngasih tugas apa? Setelah itu apa yang dievaluasi? Nah itu ada tuh semua. Dia keluar semua gitu. Paling tidak itu membantu kita kan menstrukturkan metode pembelajaran kita. Belum tentu kita pakai langsung gitu ya, tapi minimal sudah dibantu daripada kita mikir sendiri dari awal gitu kan. Nah, itulah gunanya tools-tools seperti ini. Oke, kita coba yang sederhana saja dulu. Bapak Ibu kalau sudah biasa pakai ChatGPT silakan, tapi saya nggak tahu seberapa level pemahaman Bapak Ibu tentang penggunaan ChatGPT. Minimal coba kita ulangi lagi terkait dengan membuat rencana pembelajaran dengan AI. Misalkan ya, ini pakai ChatGPT atau mau pakai Gemini silakan. Buka web ChatGPT atau Gemini, masukkan kalimat perintah, dapatkan hasilnya. Eksplorasi berbagai macam perintah dengan mata kuliah yang diampu. Luarannya hasil daftar sejumlah media pembelajaran yang sesuai. Mau ke Bali. Nah, saya beri contoh misalkan begini. Nah, misalkan ini. Praktik menggunakan AI generatif untuk membuat RPP, rencana pembelajaran ini kemarin materi dari sekolahan soalnya. Kalau kita RPS ya RPS. Kita perlu menulis promptnya lebih spesifik begini. Saya seorang dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yang ingin membuat rencana pembelajaran semester mata kuliah Augmented Reality untuk semester 6. Program studi informatika, buatkan RPS MK tersebut lengkap dengan referensi sumber belajar yang interaktif digunakan di kelas. Promptnya harus detail seperti itu Bapak Ibu. Jadi tipsnya harus konteks personanya harus jelas, saya sebagai siapa, saya sebagai dosen, tujuannya untuk apa, membuat apa, targetnya ke siapa, mahasiswa semester berapa misalkan, parameternya apa, referensi yang interaktif dan sebagainya silakan dicoba Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah pernah ya mungkin bisa eksplorasi lebih jauh, silakan dicoba mau ngajar mata kuliah apa, terutama kita kan kurikulum baru, banyak mata kuliah baru, nah coba aja mata kuliahnya apa gitu, yang kalau ditanya RPS-nya ada nggak, belum ada yang bikin. Atau kalau kita cari ada nggak PowerPoint yang udah dibuat dosen sebelumnya? Oh ternyata belum ada. Nah sudah kita coba bikin ulang dari awal. Lebih spesifik begini, coba ya, kamu coba. Karena ini workshop jadi kita coba praktek. Ini hasilnya. Oh ini contoh prompting yang lain. Buat rancangan penugasan project base MK Augmented Reality berupa pengembangan aplikasi AR untuk edukasi dengan menggunakan Unity dan Vuforia, buat deskripsi project dan tahapan pekerjaan yang meliputi proses penggalian kebutuhan, perancangan, pembuatan, dan evaluasi. Hasilnya kira-kira begini, ini jadi project, daftar tugas untuk projectnya misalkan. Jadi promptingnya harus spesifik, harus detail.
Jadi yang saya maksud tadi dengan lembar kerja penugasan ke mahasiswa, kalau kita memilih misalnya, oke ini kita pakai project base. Bagaimana menyusun rencana belajar project base-nya yang kita buat. Sekali lagi mungkin nanti ada materi tentang project juga, besok siapa yang jelasin? Bu Faiz siapa ya project base? Oh Pak Barlian ya, Pak Barlian. Nah, Bapak yang model project base atau studi kasus itu sekali lagi harus diingat, bedakan dengan dulu, kalau dulu kita tuh project di akhir kuliah gitu ya. Itu project akhir kuliah gitu. Kalau pendekatan pembelajaran berbasis project, itu dari awal kuliah sudah project. Mungkin proyeknya muncul di minggu kedua, minggu ketiga gitu. Minggu kedua saya biasanya untuk mulai bikin kelompok. Setelah bikin kelompok, mulai tugas-tugas sederhana untuk mulai kelompoknya itu mulai berkumpul, mulai diskusi, mulai ngerjakan sesuatu yang kecil-kecil gitu. Jadi kalau project base itu bukan project akhir kuliah yang kalian terakhir minggu ke-13, 14 ngerjakan ya, bukan itu. Tapi project yang dikerjakan 1 semester. Dari awal ngerjakan apa dulu, setelah itu apa, makin lama makin meningkat sampai ke terakhir finalnya apa. Nah sehingga kita perlu strategi di awal tuh tugasnya apa, berikutnya apa dan sebagainya. Oke, silakan dicoba Bapak Ibu sekalian. Intinya ada konteks personanya, saya sebagai siapa, tujuannya ingin membuat apa. Ini nanti nggak cuma berhenti di sini ya, kita lanjut lagi berikutnya. Setelah buat silabus, buat materi pertemuan 1 misalkan, nanti keluar lagi pertemuan 1. Setelah pertemuan 1 nanti buat lagi, tolong buatkan pertemuan 1 ini jadi bentuk slide PPT gitu. Nanti jadi slide PPT-nya, di download bisa udah. Bisa, Bapak nggak pakai yang gratisan soalnya ya. Bisa nggak? Nggak bisa? Saya bisa soalnya punya saya, bisa? Oh bisa ya. Berarti kata kuncinya adalah berbayar. Nanti diajukan ke Filkom Pak, kita usahakan. Boleh. Bener Pak, serius. Ya cuman nanti kesimpulan saya adalah sebenarnya nanti arah kesimpulan saya kita bukan ChatGPT-nya yang kita bayari, tapi mending yang tadi Magic School itu tadi yang kita bayari sekalian. Karena fokusnya sudah di situ di pembelajaran. Hasilnya sama karena engine-nya kan sama yang dipakai di belakangnya itu. Yang namanya AI di belakangnya itu kan sebenarnya engine-nya sama gitu. Tinggal sumber datanya aja kan gitu. Jadi ini bisa dilanjutkan nanti ke modul project base-nya misalkan. Coba kita lihat, bisa Pak Edi? Pakai game ini juga bisa, silakan di-compare hasilnya. Pak SP lebih canggih mungkin kayaknya prompt engineering ini. Nah ini misalkan contoh yang project base ya, dia akan mengeluarkan begini. Tahapan pengerjaan proyek, tahap 1 penggalian kebutuhan, minggu 1 dan minggu 2. Tujuannya ini, langkah-langkahnya ini. Nanti kan ini yang kita copy ke mahasiswa. Silakan minggu ke-1 kalian lakukan proses ini. Tugasnya ngambil dari sini. Nah ini bukan berarti kan kemudian kita ngerjakan sendiri Bapak Ibu. Kalau mata kuliah itu ada tim teachingnya, ya silakan didiskusikan di tim teachingnya. Kita finalisasi seperti apa. Minimal ini membantu pekerjaan kita. Jadi kembali ke background yang saya bahas tadi di awal, kita bekerja dengan situasi seperti ini, kita perlu cara-cara yang efisien gitu kan. Nah ini tools-tools AI sudah ada gitu, tidak ada salahnya kita pakai. Tidak ada salahnya kita pakai. Jadi soal etika di AI itu adalah kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita hasilkan di situ untuk kita delivery. Kalau menurut kita ini benar ya kita delivery. Bedakan nanti dengan menulis ilmiah ya. Kalau kita nulis jurnal dan sebagainya beda. Nanti mungkin dijelasin Pak Heru. Kalau ini dalam pembelajaran. Kalau kita nggak percaya dengan apa tulisannya ini, silakan cari sumbernya yang menyatakan bahwa ini salah misalkan. Nah kalau cuma gini-gini doang kan bukan berarti salah kan. Tapi justru membantu kita menyusun, mengkonstruksinya itu. Oke, ya ini ada pertanyaan dari Pak Edi terkait kadang-kadang kita perlu mahasiswa itu kemampuan menulis. Bagaimana kalau tugas-tugas yang mereka bisa generate gitu ya, mahasiswa generate tugas dari AI atau mata kuliah kayak matematik yang perlu nulis gitu. Nah kembali lagi Pak, ini kan kita bicara soal ini ya, bagaimana kita mempersiapkan materi pembelajaran kita. Kalau terkait dengan penugasan, kalau concern Bapak Ibu terkait kompetensinya dia paham atau tidak, ada hal yang perlu kita latih, kita dorong mereka untuk menguasai lebih spesifik, misalkan tadi kemampuan menulis, ya tugasnya menulis Pak. Jangan mengumpulkan dokumen yang bisa di-generate, misalnya. Kalau matematik ya tulisnya tugasnya ya suruh nulis. Bila perlu sekarang, karena teknologinya makin canggih, tulismu itu direkam. Bila perlu Pak kalau mau bikin tugas. Misalkan kamu tulis di kertas, kameramu taruh di atas, nulis sedang mengerjakan hitungan rumus-rumusnya itu coba dibikin, misalkan begitu. Itu boleh tugas begitu. Jadi memang kreativitas dosen Pak.
Artinya kita juga jangan terjebak ngasih tugas yang mereka mudah mengumpulkan atau membuat dari menggunakan AI juga. Gitu. Kalau saya biasanya beberapa saya dorong sampai ke presentasi misalkan. Jadi memang nanti itu aspek yang lain yang harus kita latih juga. Ini kita masih di membuatnya dulu Pak, membantu kita membuat. Nanti kalau untuk tugas ke mahasiswa kita ngoreksi dan sebagainya itu hal yang lain yang perlu kita pikirkan juga gitu. Mungkin sementara kita fokusnya di situ. Gitu ya Pak Edi ya. Tapi jadi dosen tetap perlu kreativitas untuk mendorong mahasiswanya tidak sekedar mengumpulkan tugas itu dari menggunakan AI generatif. Nah, Bapak Ibu sekalian saya coba tunjukkan yang lainnya, yang nextnya ini tadi. Jadi kalau pakai ChatGPT dan sebagainya itu kita perlu lebih spesifik aja tadi di situ ya. Nah ini saya coba ada yang namanya tadi Teaching App sama Magic School ya. Ini juga hasil survei-survei saya. Intinya begini, kalau kita pakai ChatGPT dengan generatif AI kita bisa kemana-mana, mau pakai apapun silakan. Cuma kan dia lebih umum gitu ya, bisa dipakai kemana-mana. Nah saya menemukan dua ini sementara yang bisa kita eksplorasi, yang dia fokusnya ke pembelajaran aja gitu, sehingga apa yang mau kita lakukan di situ spesifik ke pembelajaran kita gitu. Kalau ChatGPT kan masih harus kemana-mana. Ini saya nggak bicara DeepSeek dan sebagainya gitu ya. Atau Gemini tadi kan masih general. Nah ini bisa lebih spesifik. Misalnya kita mau generator rencana pembelajaran atau minimal generator peta pikiran, ya, mind map ya. Misalkan kita fokus langsung ke sini, mind map. Saya mata kuliah apa misalkan? Saya kebetulan ditugasi semester ini mata kuliah multimodal storytelling di Prodi PTI. Saya juga belum tahu isinya apa. Saya coba generate dulu mind map-nya. Minimal ini misalkan ya, mind map. Berarti nanti ketika mengajar saya harus bisa ngasih pengertian, kemudian ada jenis media, jenis penggunaan media, manfaat, contoh, struktur, teknologi. Berarti kira-kira isi materi kuliahnya kurang lebih ini. Ini mind map-nya dulu. Nah, baru kita masuk ke rencana perkuliahannya seperti apa. Generator rencana pembelajaran. Ya. Ini yang tadi. Tema kelasnya ini sepertinya rencana pembelajaran untuk satu pertemuan kayaknya, satu pertemuan. Jadi satu pertemuan itu ada dalam satu pertemuan 90 menit itu pendahuluan 10 menit, teori 20 menit, praktik 40 menit, kesimpulan 20 menit misalkan. Apa yang kita lakukan di situ misalkan. Nah ini kan paling tidak membantu. Kelihatannya ini butuh satu pertemuan. Ini karena mata kuliah baru, saya ditugasi oleh Kaprodinya PTI, mata kuliah baru, coba cari tahu seperti apa. Nanti minta membuat slide ya, coba sekaligus membuat slide. Nah saya udah coba bikin slide, jadinya kurang lebih seperti ini. Memang belum. Seperti ini ya, ini memang belum sempurna banget, tapi minimal konten-konten yang mau ditampilkan itu sudah ada. Minimal kita tidak bikin dari awal. Kalau pakai 360-nya PowerPoint kita masukkan ke desainnya juga bisa otomatis. Minimal kontennya kan masuk gitu. Daripada kita copy paste misalkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya adalah tools AI itu banyak, kita bisa manfaatkan untuk membantu kita membuat modul pembelajaran. Tidak harus semua dibuat ulang dari awal. Kita bisa menggunakan tools yang sudah ada. Nah, beberapa referensi yang saya sampaikan tadi, ChatGPT, Gemini itu pada level yang sama. Asal kita pintar menggunakan promptingnya, maka kita juga bisa mengenerate. Bahkan sampai mengenerate tadi, PowerPoint. Bahkan membuat video sekarang membuat video juga jauh lebih mudah. Gitu. Kalau saya lagi seru bikin lagu sama video klip. Lagi bikin channel YouTube. Followernya sudah 1.600. Masih kalah sama Pak Fajar, followernya berapa Pak Fajar? 4.300 34.000. Followernya paling banyak Pak Fajar. Itu buat saya bikin channel itu juga buat contoh di kelas nanti kalau cerita ke mahasiswa. Bahwa dengan bikin begini nanti bisa kita lihat pengaruhnya terhadap audiens dan sebagainya. Baik, ini salah satu toolsnya Pak.
Nah, satu lagi tadi namanya, oh ini Tici ya, sorry, ini Tici. Ya, ini tici.app. Membuat soal, bahkan mengoreksi ujian juga bisa. Minimal ini sudah spesifik poin-poinnya itu apa yang kita lakukan di kelas. Kalau ChatGPT kan masih umum gitu ya, masih. Nanti Pak Rizal tadi saya nggak tahu nanti apa, nanti biar dijelaskan sendiri aja dipakai untuk apa. Satunya lagi tadi Magic School ya, school ini. Nah, ini membuat rencana pembelajaran. Nah, keuntungannya tools yang seperti ini adalah mereka memahami psikologi pembelajaran. Jadi tidak sekedar membuat modul gitu. Tapi misalkan ini pembelajaran sains ada bagaimana engage, explore, explain, elaborate, evaluate. Jadi modulnya akan mendorong kita ke sana. Bagaimana menjelaskan dulu, setelah itu bagaimana mengeksplor dan seterusnya. Pendekatan-pendekatan seperti itu sudah dipertimbangkan. Karena kan dia juga berdasarkan data-data materi-materi sebelumnya yang pernah dibuat. Monggo Pak Budi silakan. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, ada lagi Canva sama Synthesia, mungkin kita nggak bahas secara khusus, tapi itu yang sudah pernah saya coba untuk kalau Canva itu membuat presentasinya lebih menarik, kemudian Synthesia itu membuat video, video yang pakai avatar. Tapi saya juga masih explore yang relatif lebih murah lah, Synthesia agak mahal soalnya, beberapa tools sebenarnya. Jadi tidak ada salahnya kita mengeksplor berbagai macam tools yang ada. Kemudian kalau Bapak Ibu punya pengalaman menggunakan tools yang bagus, kalau mau sharing ke dosen-dosen yang lain monggo. Kita akan saling sharing. Cuman menurut saya kita sudah ada di era di mana kita silakan memanfaatkan tools itu. Jangan sampai kita masih kerja manual lagi kemudian merasa waduh berat banget kerjaan saya kalau semuanya manual. Tapi dengan tools kita akan sangat mempermudah. Kemarin di UB ada Hibah Brown yang tadi saya tunjukkan. Nah, saya tunjukkan ini videonya seperti ini, punya Pak Tausi. Bu Fitri juga banyak ya videonya seperti ini. Ini kalau kita sudah rekam foto orangnya, nanti apa yang diomongin kita generate aja gitu. Gak usah capek-capek kita rekam orangnya, cerita itu direkam gitu. Ada avatarnya orangnya, karakternya itu, terus kita kasih teksnya mau ngomong apa, suaranya kita rekam sedikit, suaranya untuk training datanya. Setelah itu akan generate sendiri dosennya ngomong kayak gitu. Mau dicoba Bu Fitri, nanti kita coba gitu. Daripada capek-capek Bu rekam sendiri semua. Kenapa? Ya pakai tools AI Bu. Pakai tools AI juga, cuman AI-nya yang mana? Nah itu. Pakai Synthesia tadi bisa. Ya harus bayar, masa mau gratisan. Coba pikirkan kita bikin tools capek-capek, fiturnya canggih-canggih, orang mau pakai gratisan aja. Ya nggak mau dong kita, ya harus bayar. Cuman saya dalam posisi saya saat ini, di manajemen, kalau memang Bapak Ibu membutuhkan dibayar, ya kita fasilitasi gitu, kita bayar gitu loh maksudnya. Kalau ada tools yang bagus, menurut Bapak Ibu toolsnya bagus, cuman kita cari yang satu tools itu yang bisa sharing akun gitu misalnya. Jadi bukan satu akun tunggal gitu, bisa sharing dengan emailnya masing-masing misalkan begitu. Ya kita bayar, jangan cari yang gratisan. Kalau gratisan ya fiturnya pasti fiturnya yang kurang bagus. Gitu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sebelum saya akhiri dan dilanjutkan. Pak Kristal.
Yang membuat seperti ini juga ya, yang tadi saya tunjukkan ini juga sebenarnya ada toolsnya, nanti mungkin di materi video mungkin bisa dicoba. Jadi saya menunjukkan ada yang namanya Magic School dan Teach. Ya. Ya, promnya aja Pak, diulang lagi Pak. Buatkan silabus atau rencana perkuliahan mata kuliah ini dengan CPMK-nya ini 1, 2, 3, langsung aja Pak buat gitu. Iya, CPL-nya kan enggak usah Pak, kan CPMK aja. Kan CPMK itu kan sudah turunan dari CPL, kita nggak usah ngasih tahu lagi CPL-nya. Langsung aja CPMK, dengan CPMK 1 ini, CPMK 2 ini, CPMK. Coba aja Pak. Jadi lebih spesifik. Tadi kan karena CPMK-nya tidak kita masukkan, dia mengeluarkan tujuannya. Tapi kalau kita masukkan CPMK-nya mungkin yang mana Pak maksudnya ini? Oh ya, itu gini Pak, hasilnya kita bawa ke Bro, gitu maksudnya. Ya, itu kan hasilnya kan mau dipakai di situ silakan, atau hasilnya kita bawa ke LMS kita. Gitu. Kan itu bukan spesifik di LMS-nya itu. Terutama untuk ini ya, Pak, membuat modul project base atau studi kasus. Di generate di situ project base-nya. Kalau kita mau lebih spesifik kayak tadi disampaikan Pak Dito, misalkan buat misalkan model project untuk mata kuliah ini dengan capaian pembelajarannya ini 1, ini 2, ini 3, ini ya spesifik ke situ juga bisa Pak. Bisa Pak. Ditulisin aja Pak CPMK-nya yang lengkap. Nah ini mungkin kita nggak bisa praktek semua, tapi minimal Bapak Ibu sudah saya perkenalkan, dan tidak ada salahnya Bapak Ibu sebagai dosen kita mengeksplorasi tools-tools yang ada dipakai untuk efisiensi pekerjaan kita, terutama membuat modul ajar. Karena modul itu kita buat sekali lagi pendekatannya blended learning, artinya kuliah tatap muka tetap jalan, tapi kita memfasilitasi pembelajaran yang bisa diakses melalui media online yang kita fasilitasi di Brown kita atau di LMS kita. Jadi bukan saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. Sehingga selain kita ngajari di kelas, kita memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan sebagainya, kita punya modul yang bisa diakses, yang di modul itu juga mendorong partisipasi mahasiswa. Dengan tugas-tugas dan sebagainya yang mendorong mahasiswa untuk lebih aktif. Tapi memang harus dipantau ya. Ya memang tugas dosen tidak mudah juga ya. Nunggu gaji atau nunggu tukin sebesar apa gitu baru kita akan, ini ideal banget nih kalau jadi dosen kayak gini nih, tapi saya nunggu gaji saya sebesar gaji dosen di Malaysia dulu nih baru saya mau buat itu kayak gitu. Nah itu mungkin mindset yang perlu kita sesuaikan. Jadi ya dengan situasi yang ada, dengan penghasilan yang kita dapatkan dari UB, dari Filkom juga relatif tidak kekurangan juga, tetap mendorong kita untuk kreatif dan inovatif untuk memberikan pembelajaran yang terbaik ya ke mahasiswa kita. Dengan tujuan tadi capaian pembelajaran mata kuliah kita, tujuan dari mempelajari mata kuliah itu mahasiswa jadi lebih paham dan tercapai tujuan pembelajaran mata kuliah kita. Nah, kita perlu punya cara-cara yang kita bahas tadi ya, salah satunya kita bahas tadi. Ini tadi ya ini ya. Nanti prompt engineering mungkin dibahas Pak Rizal ya. Teknik-teknik prompting ya, prompt engineering. Ini singkatnya kira-kira seperti itu. Jadi kita harus jelas konteks personanya siapa, kita sebagai siapa, butuh apa itu, tujuannya apa yang mau kita butuh, audience target, dan ada parameter yang lebih spesifik. Parameternya ini yang menurut saya semakin spesifik semakin bagus. Kayak tadi misalkan kita memasukin CPMK-nya ini harus ini misalnya, itu lebih spesifik. Nah, 2 tools yang saya tambahkan tadi, Magic School dan itu tadi bahkan membantu kita membuat pertemuan mingguan itu apa materinya. Ini kalau mata kuliah baru mungkin enak ya, tapi kalau mata kuliah sudah lama, sudah pernah ada materi sebelumnya, ya perlu disinkronkan lagi dengan sebelumnya, atau sekalian dibuat ulang nggak apa-apa. Baik, mungkin Pak Jai cukup ya? Mungkin ada pertanyaan lagi?
Pak Arwan silakan.